Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Siti Saida, MPD, selaku dosen pengampu bahasa Indonesia dan teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Zakia Faulisa Ramadhani dengan NPM 200106146 dan rekan saya yang bernama Ajeng Dinasti dengan NPM 200106147. Di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu daftar pustaka. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskannya. Yang pertama itu pengertian daftar pustaka. Daftar pustaka adalah suatu susunan tulisan di akhir karya ilmiah yang isinya berupa nama penulis, judul tulisan, penerbit, identitas penerbit, dan tahun terbit. Daftar pustaka ini digunakan sebagai sumber atau rujukan seorang penulis dalam berkarya. Daftar pustaka menurut KBBI yaitu daftar yang di dalam penyusunannya mencantumkan nama penulis, tahun terbit, judul karya tulis, informasi penerbit, dan keterangan lainnya yang ditempatkan pada bagian akhir suatu karya atau buku dan disusun berdasarkan abjad. Fungsi daftar pustaka yaitu menjadikan karya ilmiah menjadi valid sebab disusun berdasarkan referensi sesuai dengan bidang keahliannya, apresiasi penulis atas penggunaan ide karya orang lain dan merupakan tanggung jawab ilmiah, menghindari tuduhan plagiat, memenuhi syarat karya tulis sebab karya tulis memiliki daftar pustaka. Tujuan daftar pustaka itu mempermudah pembaca jika ingin mencari referensi lain selain karya tulisnya, mempermudah pembaca jika ingin mengembangkan lagi karya tulisnya, mengetahui sumber referensi yang digunakan untuk menyusun karya tulis, dan cara penulisan daftar pustaka yaitu penulisan nama harus dibalik dan dipisah dengan tanda koma dan nama depan cukup ditulis dengan huruf pertama. Penulisan nama pengarang tanpa penggunaan gelar akademik, keturunan, dan agama. Bila penulisan lebih dari satu orang pengarang, gunakan kata dan untuk memisahkannya. Penulisan judul buku dicetak miring tapi judul artikelnya tidak. Judul buku setiap awal akan menggunakan huruf kapital kecuali kata tugas. Judul artikel ditulis dengan huruf kecil kecuali huruf awalnya. Daftar pustaka disusun berdasarkan alfabet. Jarak spasi antara satu referensi dengan referensi lain sesuai dengan jarak makalah atau skripsinya. Sambungan referensi diketik dengan cara menjorok ke dalam 5-7 ketukan dan spasi rapat atau tunggal 1. Jika dari seorang penulis digunakan sebagai rujukan, nama penulis cukup dicantumkan 1 kali. Selanjutnya, nama penulis diganti dengan garis atau tanda pisah 3M. Cara menulis daftar pustaka dari jurnal yaitu yang pertama, nama penulis, tahun terbit, judul jurnal, nama penerbit, volume atau edisinya, halaman, doi atau digital object identifier, dan URL website. Cara menulis daftar pustaka dari jurnal APA Style atau American Psychological Association, yaitu gaya penulisan biasa digunakan dalam bidang psikologi. Di sini saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu Cognitive Science, filsafat, linguistik, ilmu saraf, antropologi, kecerdasan buatan, artificial intelligence, social science, akuntansi, geografi, ekonomi, pendidikan hukum, sejarah, politik, dan sosiologi. Format APA Style, nama akhir pengarang, cara menulis daftar pustaka dari jurnal bentuk cetak. Cara menulis daftar pustaka dari jurnal untuk satu penulis, Dubek, L. 1990, Sain, Fishbone, 8. Berlin Special Orientation, Journal of Royal Anthropology Institute, 4, 689 sampai 731.
Cara menulis daftar pustaka dari jurnal online atau internet. Spirit P. Roundtable PA 2016 September. Selling with Technology, Understanding the Resistance to Mobile Sales Assistant as in Relating. Journal of Personal Selling and Sales Management 363 240 sampai 263. DOI 10 1080 garis miring 0885 3134 1208 100. Cara menulis daftar pustaka dari jurnal MLA Style Modern Language Acquisition. Format MLA Style: nama akhir, nama awal, judul artikel, nama jurnal, volume, edisi, tahun publikasi, media. Cara menulis daftar pustaka dari jurnal atau penulis. Smith John, student in Pop Rock and Cook Weird Science 12 2009 -2 78 sampai 93 print. Thank you.